Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya hari ini secara meyakinkan Martin menjadi penguasa di Phillip Island, Cak. Tapi Kang Mas, Martin bukanlah pembalap yang membuat semuanya terhenyak. Akan tetapi still King of the King, Marc Marquez, yang memberikan kejutan bagaimana Marc melakukan kesalahan dan tiba-tiba dia bisa merangsek di posisi kedua. Nah, teman-teman semuanya, IWP akan ulas itu. Berantakan, Cak, sorry kalau memang kamarnya berantakan banget. Karena tadi baru datang dari Phillip Island dan sekarang ini jamnya sudah jam 11 malam. Tapi IWP ingin nge-share ke sampean karena aduh rasanya kalau nggak di-share tuh kayak kurang lengkap, Cak. Makanya IWP sudah menyiapkan buat semuanya data-data tentang bagaimana hari ini di MotoGP Phillip Island. Dan tenang teman-teman semuanya, IWP akan memberikan gambar kesampaian langsung dari Phillip Island bagaimana IWP berangkat hari ini dan bagaimana kita menonton balap MotoGP hari ini. Jadi sampean langsung intip saja video IWP lengkap bagaimana behind the scene-nya Phillip Island dan bagaimana pula jalannya balapan race hari ini, sampean intip langsung di sini, Cak. Kita sudah on the way menuju ke Phillip Island, Cak. Jadi kita bersama rombongan. Nah, kita ke toilet dulu, Kang Mas. Gila, tadi macet lumayan. Dan lihat nih, perhatikan di sini. Keren ya, lihat. Hawanya dingin banget. Bahkan kendaraan monster sudah ada di situ. Keren, wow, Cak. Brandingnya ya. Ini salah satu rest area ya. Kita ke toilet dulu. Dingin. Ini. Jadi asik ini. Oke, jadi kita toilet dulu teman-teman semuanya. Kita gas habis ini. Semua situasinya lihat. Ada tadi orang bule tadi. Halo. Oh, itu toilet, Cak. Lah ngapain ke situ? Teman-teman, ini adalah rest area sebelum kita ke sirkuit dan lihat nih kendaraannya ya. Ya pastinya beda ya dengan yang ada di tanah air, mobilnya yang ada di sini. Kalau motor jarang banget tadi. Saya juga ngeliat. Ini kendaraan kita, Cak, Toyota Coaster namanya. Panjang banget. Hawanya dingin sumpah. Teman-teman dari Orleans pada ini gara-gara kedinginan pada pengen pipis semua. Ini kayaknya beser ini. Gokil. Biasa kita kan ini ya merasakan sauna gitu ya di sini kayak di kulkas ini. Udah ngantri, Cak, toilet, Cak. Inilah nih kita pakai coaster Toyota panjang banget ya. Jadi Kang Mas, ternyata kita dari Melbourne ke Phillip Island itu sekitar 2 jam. Ini full ya, kita katakan sih bukan tol semuanya, juga ya full tol sih, cuman ada motor ya, jadi kita juga bingung nih. Ini ada Phillip Islands itu, dan jalanannya sepi, asli sepi, hawa dingin. Saat ini kisar 12 hingga 14 derajat Celcius karena hujan kemarin dan suhu drop. Jadi kalau kita lihat seperti itu suasananya. Motornya unik-unik, Mas. Lihat tuh motor-motornya. Ya, ada yang tahu motor apa, Mas? Gokil. Parkir area Phillip Island behind the scene-nya seperti ini, Kang Mas. Motor sih lewat-lewat aja ya, cuma kalau mobil jauh banget ya. Mereka pada jalan, jaraknya masih lumayan jauh ini dari sirkuit. Rasanya dingin banget nih, Cak. Nah, kayak gitu. Tuh kan, behind the scene-nya Phillip Island seperti ini, Kang Mas. Parking areanya di rumputan dia ternyata. Banyak banget. Nah, ya sekarang parking khusus return parking, sirkuit parking plus. Tutup, udah penuh kali ya.
Kondisinya teman-teman kita lihat semuanya pada jalan kaki, Cak. Mantap sekali. Tuh, motor-motor ternyata di sana untuk parkirnya. Akhirnya IWB nyampe di Phillip Islands dan behind the scene seperti ini, Cak. Ternyata memang keren ya sirkuitnya, asli. Jadi kalau kita lihat sirkuitnya ini benar-benar adem banget, dingin banget. Dan ini perbukitan, Cak. Jadi seperti bukit gitu. Lihat, bis-bis pada datang semuanya. Sorry. Oke. Here the road 24. Gokil. Seperti ini. Coba nih lihat nih. Di the road dan itu banyak motor-motor sana, Cak. Lihat. Motor pada datang. Dan ternyata R25, Cak. R3 cuma 25, R3 semua. Kita masuk. Dan ketika kita masuk, kita ternyata disediain kayak, lihat, ada trek supaya nggak becek. Karena ini rumputan nih, Masya Allah. Dinginnya, anginnya, ya Allah. Bisa. Dingin banget, Cak. Motor, Cak, yang lagi berdatangan, ya. Jadi, para biker Australia menggunakan motor-motor dengan rombongan. Udaranya bersih banget, Cak. Nah, jadi ada pengaturnya. Dingin banget, Mas. Masya Allah. Wow. Anginnya yang nggak enak nih, anginnya nih. Tukar tiketnya di mana? Becek. Lah, itu dia. Nah. Saya jelas si BP akan share ya kalau udah nanti kita masuk. Seperti lokasinya seperti ini. Bersih banget. Gokil, bersih. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke gerbang ya. Jadi di sana ada penukaran tiket, tapi kita sudah ada tiketnya, jadi kita nggak perlu. Ya, ini teman-teman sudah ke situ dan yes, ini adalah welcome to the Qatar Airways. First experience CWB, lihat sirkuit Phillip Islands. Jadi ini bakal menjadi sesuatu yang berbeda buat sampai semuanya juga, tentu IWB juga. Ya, jadi biasanya kita ngelihat di Mandalika, ya kan, di Jepang, Beca. Impresi sampean gimana? Lihat langsung Phillip Island nih. Excited banget nih, benar. Keren banget ya. Keren banget ya. Keren ya. Jadi di bukit dan hawanya dingin. Wow. Semuanya rumput. 14 derajat. 14 derajat. Tapi tadi kita cek 14 derajat, feel-nya like 11 derajat. Kita langsung disambut sama petugasnya. Oke. Kita langsung scan di atas. Yes, thank you. Teman-teman, kita di-scan dulu ya. Jadi kita dicek dulu tiketnya seperti apa. Satu persatu nanti di-scan sama mbaknya ini. Mbaknya lagi ngomongnya. Scan satu-satu pakai ini ya. Nah, ini dia nih. Scan dulu. Nah, ya satu-satu. Jangan semua kelebihan nanti, Pi. Ayo, sampai bengong aku gara-gara tiket ini. Oke, Cak, kita lanjut lagi, Cak. Gokil. Jos Gandos. Ohlins. Jos Gandos. Jadi, Cak, memang ini kita mau nyebrang aja, ada security-nya. Jadi ada nyebrang, kita di stop. Dan teman-teman, hawanya mantap tenan. Ini teman-teman IBB, semuanya dari Ohlins semuanya ngumpul. Ya, dan kita langsung boleh sekarang kita nyebrang. Jadi kalau kita masuk ke sini, maka sama akan menemukan ada Stoner Pavilion pas di depan kita. Dan teman-teman lihat di sana, gokil, banyak banget, Cak. Tapi sekali lagi nggak ada namanya panas-panasnya, dingin hawanya. Ngimpi apa, Cak? Bisa ke Phillip Island, behind the scene-nya seperti ini. Ya, jadi kita bersama teman-teman bule di sini. Biasanya kan lihatinnya Jepang ya. Lalu kita ngelihat juga Mandalika. Tiba-tiba kita merasakan langsung di Phillip Island yang sejuk dan adem. Nggak sejuk lagi sih, adem. Adem pol. Nah, kita akan lihat seperti apa nanti dalamnya. Ya, karena di sana pun udah ada, udah kelihatan tuh. Ada billboardnya Marquez di depan, Alex Marquez. Nih yang keren nih, ada Aussie. Dan sini ada food station, Cak. Jadi kalau sama pengen beli sesuatu, ada di situ. Tuh, food station. Dan situ ada Aussie, bahkan Marquez Stoner jadi Marquez yang jadi ikonnya. Nah, seperti ini, Cak. Suara motor sudah
terasa ngung. Jadi vibe-nya luar biasa. Stoner, kayak si Stoner. Yes. Wah, oke. Jadi situ ada official merchandise juga kalau sama beli sesuatu. Nah di sini kalau beli sesuatu bisa Cak. Tapi harganya kayaknya mahal Kang Mas. Nah teman-teman semuanya, di belakang IWB ini adalah starting grid-nya ya. Jadi kalau kita lihat secara layout-nya, sini coba. Jadi kalau kita lihat layout-nya, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ini sirkuit realnya itu benar-benar turun. Ini gokil ya. Jadi dari sana ya, kalau nggak salah kan ini last corner ya. Di last corner ini dia langsung downhill, turun ya. Setelah itu dia agak nanjak dikit, turun lagi. Makanya ini adalah salah satu sirkuit yang sangat tricky ya. Jadi sirkuit yang memang menguras ban dan teman-teman untuk motor dengan power besar diuntungkan. Makanya kita lihat kemarin dari sisi tenaganya, top speednya itu ternyata tinggi banget. Bisa tembus di angka 345 km per jam. Peko Baknaya, gendeng ya. Seperti ini lokasinya. Dan saya bisa lihat para penonton yang hanya bermodalkan tempat duduk seperti ini, mereka bisa nonton dengan santai. Ya pastinya karena nggak panas ya. Jadi jangan salah kalau di Mandalika saman bisa retak kepalanya, meletak Kang Mas. Nah di sini enak banget ya. Jadi gitu. Kalau kita lihat dari sini seperti ini Cak. Nah, jadi ini agak becek. Jadi di sini ada tulisan Melbourne, ya. Dan teman-teman nanti bisa lihat bagaimana para pembalap starting grid-nya itu menggelegar pasti. Dan ini seru banget. By the way, kita mendapatkan grandstand. Jadi nggak yang di dalam ruangan. Ya, jadinya IWP mungkin nggak bisa masuk ke pedok ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mendapatkan experience langsung dari Ohlins Indonesia, Jos Gandos. Jadi ternyata kalau kita lihat realnya ini nggak semewah yang kita bayangin. Jadi agak mirip sih dengan Mandalika, tapi ya lebih bagus sini lah ya. Kita lihat, sini ada itu. Ada beberapa aktivitas balap ya. Jadi sebelum kita ke MotoGP, nanti sprint race jam 3-an, jadi kita akan tunggu seperti apa. Satu hal yang perlu dicontoh oleh Mandalika Circuit, teman-teman, adalah banyaknya layar besar ya. Jadi big screen di beberapa area di sini di Phillip Island. Teman-teman, coba lihat. Di sini ada Marquez Gresini Racing ya, bannernya gede banget. Dan sama saya lihat para penonton di sini yang hanya bermodalkan, thank you sir, hanya bermodalkan kursi-kursi pada rebahan di sini. Dan memang Cak, kalau kita bandingkan tentu saja ini beda banget sama Indonesia yang panas banget. Ini mah sejuk aja nih Cak, walaupun panas kayak gini sejuk dia. Matanya nggak yang kenceng tuh enggak, lihat. Jadi teman-teman, di gerbang sebelum kita masuk itu ada banyak penjual seperti ini. Nah, ada kafe, ada pasta, di sini dari Phillip Islands. Dan banyak banget, ternyata penuh, gokil. Penuh banget ini tempatnya nih. Ada minuman, lihat. Jadi memang ini layoutnya cakep sih menurut IWP. Nyaman banget. Nah, lihat tuh. Ada seperti itu, sudah mata memandang, ada banyak sekali. Nah, ada lagi official merchandise, superstore. Nah di sana, wah ramai banget deh. Di sini ada tempat nonton Cak. Semuanya itu big screen kalau di Phillip Island. Jadi teman-teman nggak usah pusing, dengan harus live streaming. Oh, ada pamer-pamer ada itu Cak. Ada racing ini Red Bull, H1 GP department. Wow, seru. Lihat burung di mana-mana, burung, pantesan banyak kejadian para pembalap nabrak. Ini dia official merchandise, semuanya di sini. 93 23 89 20. Tapi Patraro, tapi mahal. Situasinya ya, jadi memang penuh banget, gokil. Teman-teman, kita bisa lihat bagaimana riuhnya para penonton yang merespon dengan sangat luar biasa MotoGP ini. Karena layoutnya memang asik Cak. Kita masuk tuh langsung disodori dengan tempat belanja gitu. Oke Cak, udah mau start.
dan teman-teman lainnya. Ini teman-teman banyak sekali berhubung yang dikasih makanan oleh para penonton. Gokil ya Bilpalan ternyata. Start kita lagi, Cak. Oke, Cak, start sekarang. Oke. This is like an actual drag strip down to here. Kita lihat seperti apa. You have to stop. Yes. Soft tire gamble. Nah, ini, Cak. Start engine. Gas. Let's go! Seperti apa? Oke, Martin makin ngacir. Martin masih depan, Cak. Martin there, 16 over 20 rounds completed, 392 points he has to let. Walking away percent rather than 100% just to ensure that he doesn't actually come along that later on. And Marco Bezzecchi. Obvious concern faces. He's trying to go right Binder has crashed out now at turn 4. Data again for KTM. Both then Masih interview mulai itu dia Marquez busa Marquez makin ini ya ikut ternyata kali ini nggak bisa masuk podium sampai green kita akui Cak ya, secara pace Marquez luar biasa ya. Sayang sekali tadi dia melakukan kesalahan dan teman-teman memang tadi ada insiden BCI tadi sepertinya ya ada sesuatu yang menarik kalau kita bahas karena ban depan BCI sepertinya terangkat ya, jadi seperti terangkat
Dan entah kenapa tadi ya itu dengan mata langsung ya, bukan kamera ya. Mungkin kita prediksi ada daya hisap dari airnya sehingga dia mendapatkan dirty air dan itu membuat dia seperti tersedot ke depan, jadi membuatnya tidak bisa mengontrol motor ini menghantam sejak crash. Tapi untungnya tidak ada yang cedera. Nah gitu Cak, tapi hebat sih ya. Ngeri tadi. Beda nonton live sama. Apian asli loh. Seru banget. Adrenalinnya dapat loh. Iya, wah, kenceng banget ya. Mesinnya itu. Aduh. Ternyata katanya enak, ternyata ya masih enak. Iya, jauh lah ya. Enaknya di sini nih, Cak, banyak layar lebarnya. Nah, Kang Bro, IWB hari ini menjadi saksi bagaimana pertarungan para pembalap MotoGP di Phillip Islands yang mana memang hari ini dingin banget, Cak. Kang Mas IWB jadi dindil tenang, Cak. Jadi hari ini suhunya mencapai 14 derajat Celcius dan ini pun diwarnai dengan angin yang cukup kencang. Dan teman-teman, secara meyakinkan Jorge Martin menjadi pembalap terkencang dan finish tanpa tersentuh sama sekali. Martin menjadi pembalap yang mampu mengungguli semuanya dan akhirnya Martin bisa mengoleksi angka poin 12 poin, jadi bisa mengoleksi 12 poin dan ini membuat posisi Martin sedikit melebarkan gap dari Pecco yang mana sebelumnya terpaut 10 poin, sekarang terpaut 6 poin, Cak. Nah, yang kedua adalah Marc Marquez, Kang Mas. Marc yang sejatinya kita lihat memang awalnya kita agak gimana kecewa gitu, Cak ya, soalnya Marquez dari posisi 2 langsung anjlok ke posisi ke-8 dan konfirmasi dari Marquez ternyata dia bukanlah melakukan kesalahan, Cak, tapi Marquez memastikan bahwa dia menghindari tabrakan mengingat Martin secara mengejutkan melakukan manuver yang membuat dia harus menghindari tabrakan. Karena dari kacamata Marquez, Martin tiba-tiba mengerem dengan agresif dengan titik braking yang tidak membuat dia atau membuat Marquez kaget gitu aja, Cak. Jadi memang Marc bukannya dia melakukan kesalahan, Cak, akan tetapi Marc memberikan penekanan bahwa dia kaget dengan titik braking dari Martin sehingga dia akhirnya sedikit membanting ke kiri dan itu pun konsekuensinya cukup berat sebab Marquez akhirnya tercecer ke 8, Kang Mas. Oh ya, informasi bersama semuanya hari ini, Cak, groundnya ternyata mencapai 26 derajat Celcius. 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 81% dan kondisi treknya dry teman-teman semuanya, tapi mendung. IWB juga di lokasi dan anginnya kencang banget. Jadi memang para pembalap mengeluhkan windy atau angin yang tak bisa ditolerir, Cak ya. Jadi memang tak bisa diduga, anginnya berganti arah dengan cepat dan itu IWB buktikan sendiri, Cak, di lokasi benar-benar anginnya kencang memang. Nah teman-teman semuanya, kemudian Enea Bastian ini luar biasa, Cak. Enea yang start di posisi ke-10 menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas yang sangat baik hingga pada akhirnya Enea bahkan overtake Pecco yang mengeluh dengan motor. Sekali lagi, Pecco menyalahkan motornya. Pecco merasa bahwa pada saat dia masuk tikungan, feel dari front end atau bagian ban depan itu ngambang, Cak. Jadi dia seperti belayar. Jadi bahasanya, Kang Mas, pada saat dia masuk tikungan seperti belayar, artinya memang ngambang, jadi dia tidak merasakan adanya confidence, traksinya kurang, dan itu membuat dia semakin lama semakin pelan, dan itulah yang menjadi keluhan dari Pecco. Kelima adalah Morbidelli yang luar biasa, Cak. Morbidelli akhirnya menjadi pembalap Ducati GP24 yang masuk ke top 5, dan teman-teman memang jika kita melihat dari sini, Cak, 1 hingga 5 semuanya adalah pasukan GP24. Dan hanya Marquez yang mampu merangsek di posisi kedua dengan GP23. Jadi artinya apa, Cak? Yang membuat perbedaan adalah Marc Marquez. Itu analisa dan juga perkataan dari Koh Yong Jaya ya, yang memang sangat-sangat impress dengan performa dari Marquez. Dan teman-teman, ke-6 adalah Raul Fernandez, 7 Fabio Antonio. Akan tetapi memang Fabio Antonio ini nextnya sepertinya akan digantikan, Cak. Untuk sementara dia akan operasi. Dan ke-8 Alex Spargaro. Dan Alex Spargaro menjadi pembalap Aprilia terbaik mengingat kita tahu sendiri ada insiden antara Marco Bezzecchi dengan Viñales yang cukup mengerikan, Cak. IWB tahu sendiri bagaimana kencangnya tabrakan dan estimasi pada saat tabrakan mencapai 240 km per jam. Saya bisa bayangin bagaimana kerasnya dan sampai terpelanting asli, Cak. Kalau lihat aslinya dengan mata kepala sendiri ngeri, Cak.
IWB saja tadi melihat, aduh awalnya IWB pikir protol ya, tulang-tulangnya, tapi ternyata memang luar biasa Alpinstar ya, dan juga Arai. Ya, ini kalau kita lihat oke AGV ya kalau BCG, tapi kalau untuk Vinyales Arai, dan teman-teman ternyata dikonfirmasi Vinyales tidak ada masalah dengan tulangnya, tidak ada patah tulang, tidak ada retak, akan tetapi mengalami cedera memar-memar di bagian tangan dan lengan. Jadi sepertinya nantinya Vinyales akan diberikan obat anti memar, jadi supaya nggak sakit besok, Cak. Kemudian yang 9 adalah Augusto Fernandes, di nomor 10 Luca Marinis. Wow, Luca Marinis akhirnya, Cak, mampu menjadi pembalap Honda. Nah, ini adalah pembalap Honda terbaik, Kang Mas. Jadi kita harus berikan apresiasi kepada adik Valentino Rossi ini. Finally, Luca Marini menunjukkan kelasnya, dan bahkan Luca mengalahkan Fabio Quartararo yang sebelumnya problem dengan chatter. Tetapi hari ini bukan chatter yang dikeluhkan oleh Fabio, akan tetapi doi mengeluh adanya traksi yang sangat kurang di bagian belakang. Selalu begitu, Cak. Traksi. Sementara Alex Rins yang kemarin juga cemerlang, akan tetapi hari ini mengalami problem di mana motor kata atau konfirmasi Rins gampang sekali wheelie, dan itu membuat dia tidak pede pada saat keluar tikungan. Jadi sepertinya ada problem dengan anti wheelie-nya, dan memang jika kita mengacu pada beberapa problem mengenai Yamaha ini cukup banyak ya, mulai dari chatter, kemudian juga rear traction atau traksi ban belakang, sekarang wheelie atau ban gampang standing bagian depannya pada saat buka gas. Jadi ini masih menjadi PR dari Yamaha, dan mereka menginvestigasi apa yang terjadi dengan Rins. Kemudian juga Joan Mir, Cak, hari ini finish ke-13. Jadi sepertinya Honda cukup baik, cukup bagus di Isle-Omen-Titi lagi. Ke Phillip Island maksudnya, Cak. Jadi belebetan. Jadi kok jadi Isle-Omen-Titi, Cak. Jadi di Phillip Island, dan kemudian Nakagami 14, Kang Mas, 15 Savadori. Dan ini adalah pembalap yang not classified dari Binder, Vinyales, Bezzecchi, Acosta, sekali lagi Drosser lagi. Dan teman-teman, Binder ini apa sih ya? Bukan Binder lagi. Maksudnya bukan apa sih, memang crash. Vinyales, Bezzecchi, Acosta, maksudnya Miller, masih BB tadi. Miller itu apes karena ternyata motornya menghantam blekok, Kang Mas, sampai pecah fairingnya. Jadi itu membuat akhirnya balapannya kandas di tengah jalan. Dan Alex Marquez juga sama, Zarco juga sama. Jadi ini adalah hasil bagaimana race hari ini yang akhirnya dimenangkan oleh Jorge Martin yang luar biasa ya. Jadi Martin mampu mengalahkan semuanya, dan Marc Marquez juga memberikan tontonan mengasihkan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan best lap-nya, Cak, ya. Kita lihat. Nah, teman-teman, ini adalah data mengenai fastest lap each rider-nya, dan ternyata memang Martin adalah best of the best soal time attacking, Cak. Jadi Jorge Martin menorehkan lap time yang sangat bagus dengan 1 menit 27.831 detik, dan ternyata Marc Marquez, Kang Mas, Marquez menjadi pembalap terkencang kedua, menandakan bahwa dia pantas memang menjadi pembalap yang finish kedua, podium 2 menggunakan GP23, Cak, yang notabene ya katanya inferior, ada downgrade lagi dengan flywheels-nya, tapi Marquez kita harus akui itu. Jadi walaupun kita bukan fans ataupun fans ya, harus mengakui memang dia sangat bagus dengan GP23-nya, dan hanya Marquez yang mampu merasa ke depan. Ketiga adalah Fabio Gianantonio yang juga bagus, Cak, lap time-nya 1 menit 27.971 detik, akan tetapi dia eksekusinya kurang bagus. Artinya dia time attacking bagus, tapi ternyata konsistensi lapnya yang kurang. Dan Enea Bastianini keempat, Cak. Kemudian kelima Vinyales yang dihantam oleh Bezzecchi, 6 Francesco Bagnaia Pecco, 7 Binder, dan ini kita lihat ya, ternyata kalau kita perhatikan di sini, Kang Mas, Fabio Yamaha maksudnya ya, Fabio Quartararo dan Alex Rins ternyata tidaklah terlalu istimewa untuk best lap-nya, Cak. Ini memang di sini di Australia IWB membangun atau meracik video ini jam 11 malam, Cak. Jadi memang sudah ngantuk, Kang Mas ya. Oke, kita lanjut langsung ya. Jadi ini adalah fastest lap each rider-nya. Kita langsung menuju ke ini yang terakhir adalah mengenai klasemen sementara. Kita lihat teman-teman semuanya, dengan kemenangan Martin, maka bisa kita pastikan bahwa Martin akhirnya menjadi pembalap yang semakin melebarkan gap dari Pecco, Cak. Jadi sebelumnya terpaut 10 angka dengan kemenangan Martin, dan Pecco terlempar dari posisi 3 besar, akhirnya bisa melebarkan gap kembali dengan angka 16, jadi ada tambahan 6 angka.
Sementara Pecco terpaut 16 angka lebih sedikit dari Martin posisi kedua, dan Marquez akhirnya bisa menyalip Bastianini ya. Jadi secara angka sebenarnya identik, tapi karena hari ini Marquez ya finish di depan Enea, maka dia menggeser posisi Bastianini, dan keempat Bastianini, kelima Binder, Acosta keenam, Loser terus ya, Viñales, Morbidelli 8, Fabrizio Antonio 9, Alex Spargaro 10, 11 Bezzecchi, 12 Marquez, Alex Marquez maksudnya, dan Quartararo 13, dan yang paling terakhir adalah Pedrosa, bukan Cak. Terakhir adalah Gardner. Ini adalah pembalap wildcard, kita nggak usah hitung. Dan teman-teman, inilah hasil dari konstruktor yang udahlah kita nggak usah bahas panjang, karena memang sudah disegel oleh Ducati. Kemudian Lenovo Team juga menjadi penguasa di sini, kedua Prima Pramac, ketiga Gresini Racing MotoGP, dan terakhir adalah Repsol Honda. Ini Cak, data yang bisa rasakan semuanya tentang race hari ini, Kang Mas. Nah, Kang Mas Cak, sampai tahu sendiri ya bagaimana suasana di lokasi, dan memang Cak, rata-rata justru yang membuat para penonton itu exciting adalah Marquez. Karena Marquez dari posisi kedua anjlok ke 8, kemudian tiba-tiba pelan dan pasti dia bisa overtake satu persatu, bahkan menggampar Kang Mas. Jadi ngobrak-ngabrik GP24 Factory ya. Ini adalah sebuah performa yang luar biasa. Dan teman-teman, IWP ingin nge-share kesampaian pelan-pelan dari pertama. Jadi bagaimana dengan Marquez? Jadi gini teman-teman, Marquez pertama kali ini dia drop di posisi ke-8 bukan gara-gara kesalahan sebenarnya. Karena Marquez ternyata menghindari bagaimana manuver dari Martin. Jadi konfirmasi dari Marquez menyatakan bahwa dia cukup kaget dengan gaya pengereman dari Martin yang agresif dan juga dadakan. Jadi Marquez hampir menabrak, makanya Marquez langsung sedikit membuang ke kiri, dan itu membuat Mark akhirnya drop di posisi ke-8. Dia nggak menyangka pula karena angin sangat kencang di Phillip Island. Nah, bagaimana sih dengan kondisi tersebut? Sebenarnya itu hal yang biasa, karena konfirmasinya memang untuk menonaktifkan, maksudnya itu memang harus agresif, dan itulah yang dilakukan oleh Martin. Tapi ternyata Mark salah kalkulasi, dan itu membuat Mark pun drop. Martin sebenarnya dia ternyata cukup khawatir dengan performa Marquez, karena menurutnya dia walaupun sudah melebarkan gap hingga 3 detikan, dan dilalah Cak, ternyata Marquez pelan dan pasti makin menyusul. Jadi dia mencoba nge-push dan nge-push terus, walaupun akhirnya Marquez pun menyatakan bahwa dia secara realistis akhirnya dia menyerah. Bukan menyerah sih, mencari aman. Dia akhirnya lebih suka di posisi kedua. Dan teman-teman, ternyata Martin juga khawatir. Martin agak takut, sebab dia merasa race pace Marquez ini bisa mengancamnya. Nah, berikut kata Martin yang IWP terjemahkan dari MotoGP. Apa yang terjadi dengan Martin dan kenapa Martin merasa bahwa dia akhirnya bisa senang dengan kondisi walaupun finish di posisi 1 ya, dengan gap 1,5 detik. Itu adalah suatu hal yang exciting, walaupun besok ini akan menjadi tontonan yang juga menarik. Nah, berikut kata Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sangat senang, feelingnya sama seperti musim lalu tetapi sedikit lebih baik. Hanya saja saat ini Mark benar-benar kencang, dan ini yang membuatku takut. Kecepatan kami sepertinya identik, tetapi ia sedikit tidak beruntung di awal start. Jadi aku rasa besok akan sulit, namun hari ini aku menikmatinya. Aku merasa sangat baik. Yang pasti pada putaran pertama sulit untuk memperlebar jarak dengan Marco Bezzecchi. Namun begitu Pecco menyalipnya dan berada di posisi kedua, aku mampu memperlebar jarak hingga 3,5 detik. Aku berkata, oke, cukup. Sekarang mari kita kurangi speed. Kemenangan ini sangat sulit. Motor benar-benar tidak konsisten, jadi setiap tikungan rasanya berbeda. Jadi kalian harus beradaptasi dengan sangat cepat. Namun secara keseluruhan, aku sangat senang dan kami akan mencoba untuk siap bertempur besok. Yang pasti ketika Mark berada di posisi kedua, aku memiliki selisih 3 detik di depan. Tetapi kemudian aku maju lagi hingga memiliki selisih 3,5 detik. Lalu aku berkata, oke, sudah cukup. Aku jujur agak takut dengan Mark karena masih ada 3 putaran 3 detik. Mungkin dia mampu mengejarku, tetapi aku mampu mengontrolnya. Jadi sejak saat itu aku hanya berusaha untuk mencapai garis finish dengan baik. Yes, itu konfirmasi dari Martin, Cak. Jadi memang dia merasa sudah agak khawatir ya dengan Marquez yang menurutnya makin kencang dan kencang. Nah, bagaimana dari Marquez sendiri, Cak? Marquez sendiri memberikan pernyataan yang menarik bahwa dia siap untuk menantang Martin besok.
jika memang ada kesempatan dan dia berharap tidak ada kesalahan lagi sehingga dia akan bisa nge-push untuk menantang eksistensi Martin. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Hari ini sebelum balapan aku berkata oke, lap pertama aku akan normal dan kemudian balapan akan lebih mudah. Tetapi langsung di tikungan pertama aku melakukan kesalahan. Aku tidak memperhitungkan dengan baik cara Martin mengerem. Memang benar, ia mengerem dengan sangat agresif. Tetapi itulah cara untuk melepaskan perangkat depan dan perangkat belakang setelah start. Kesalahan kecil tersebut ditambah angin membuatku kehilangan banyak posisi. Kemudian setelah itu aku berkonsentrasi dengan baik. Aku mencoba untuk menekan sejak awal, tidak boleh berlebihan karena mudah melakukan kesalahan. Jadi aku hanya fokus pada posisi kedua. Ketika aku berhasil melakukannya, maka aku mencoba untuk menekan selama 2 putaran. Tetapi aku melihat Martin bereaksi dengan baik. Besok kami akan memiliki kesempatan lain. Mungkin besok aku bisa menantangnya atau juga sebaliknya. Aku rasa bisa. Tetapi tentu saja tergantung situasi. Sebab biasanya ketika Martin melaju sendirian, dia lebih kencang. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa melakukan start dengan baik, terutama mencoba memahami angin, lintasan, karena di sini arah angin berubah dengan cepat dan itu memaksa mengubah gaya membalapmu. Itu Cak, konfirmasi dari Marquez Kang Mas. Jadi intinya adalah Mark mencoba besok ya, berharap bahwa semuanya akan running seperti biasa. Dia tidak berharap akan ada kesalahan lagi, jadi dia ya akan mencoba untuk start dengan baik. Jadi intinya dia siap tempur Cak untuk menantang Martin besok. Jadi memang performa yang luar biasa dari Marquez dan memang hari ini Cak gila IWB lihat kenceng banget Cak Marquez itu, kenceng asli. IWB paling suka kalau dia masuk ke tikungan 1 ya. Rebah pada kecepatan 240-an km per jam itu langsung downshift wah itu serem, keren banget sih ngeliatnya. Nggak serem ya, serem juga sih tapi keren banget. Jadi congratulations buat Martin yang juga luar biasa, Marquez yang istimewa, tetap still the best ya dari kacamata IWB ya, walaupun dengan motor yang ya terbatas dari sisi performa. Kita lihat aja bagaimana pembalap GP23 lainnya. Dan juga Enea Bastianini juga luar biasa Cak. Enea yang start dari 10 ternyata juga luar biasa. Artinya dia memiliki feeling. Dan itu dikatakan Enea bahwa pada saat warm up hari ini, kemarin maksudnya hari ini ya, pagi tadi, dia merasa, oh kayaknya aku bisa fight deh di depan. Itu kata Enea dan terbukti. Sementara Pecco merasa bahwa motornya seperti mengambang di aspal Cak. Jadi pada saat dia entry corner atau masuk ke tikungan, dia merasa bahwa feeling depannya kurang bagus dan itu membuat secara confidence kurang. Jadi Pecco menyalahkan motornya, dia ingin Ducati supaya ada perbaikan. Jadi besok dia akan mencoba untuk bangkit kembali. Jadi nggak akan ada lagi sprint race hari ini kedua. Case seperti ini terjadi maksudnya. Jadi dia ingin supaya diperbaiki Ducati. Dan teman-teman, ada beberapa pertanyaan sampean mengenai bagaimana insiden tentang Bezzecchi dan juga Viñales. Ya, dari kacamata kita sebenarnya memang nggak ada yang salah Cak ya. Sebenarnya begitu kacamata kita ya. Siapa sih yang pengen nabrak? Jadi gini Cak, dari analisa kita memang pertama ya, memang Viñales dan juga Bezzecchi memiliki motor berbeda. Motor berbeda, titik braking berbeda. Jadi racing line-nya pun berbeda. Jadi saya harus tahu itu. Makanya tadi kita lihat Viñales mencoba untuk overtake kecepatan tinggi, tapi ternyata titik breakingnya lebih awal dibandingkan dengan Ducati. Sementara Bezzecchi ini memiliki kekuatan braking lebih dekat dibandingkan dengan Aprilia dan juga racing line yang berbeda. Jadi sepertinya kalau dari awal ya, dari analisa pertama, sepertinya mungkin hanya perbedaan racing line dan juga habit dari brakingnya. Dan itu membuat akhirnya karena Viñales terlalu awal ngerem ya dibandingkan dengan Ducati dan kecepatan sangat tinggi, dengan kecepatan 240 km per jam itu sangat kenceng Cak. Dan akhirnya tanpa bisa melakukan apapun, Bezzecchi miskalkulasi dan akhirnya menabrak ban belakang Viñales dan crash dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja Cak, beberapa konfirmasi menyatakan bahwa turbulensi atau dirty air yang sangat kuat menghisap motor dari Bezzecchi, jadi Viñales sih. Jadi menghisap motor Bezzecchi dan itu membuat bahkan rem pun nggak akan bisa berbuat apapun. Jadi pada saat dia di belakang Viñales pada kecepatan tinggi dan dengan kondisi angin yang memang sangat kuat di Phillip Island, maka terjadilah turbulensi yang membuat motor Bezzecchi tersedot ke depan. Walaupun sudah di rem pun akan tersedot. Itulah yang namanya turbulensi
dirty air, dan itu memang berbahaya dengan kondisi aero MotoGP sekarang. Jadi itu yang membuat akhirnya crash. Dan teman-teman, good news-nya adalah keduanya is okay, walaupun besok masih dicek kembali, masih di make sure kembali apakah ada tulang retak atau apapun. Tapi kalau Viñales dikatakan fit, besok akan race. Sementara Bezzecchi juga sebenarnya nggak ada apapun, nggak ada tulang retak, tapi di make sure lagi, dicek oleh medical center di Phillip Island. Jadi gitu teman-teman semuanya ya. Jadi Kang Mas, ibaratnya memang tontonan di Phillip Island itu luar biasa, IWB juga luar biasa happy ya. Jadi matur nuwun buat Ohlins Indonesia yang memberikan experience ke Iwan Banaran untuk melihat langsung di sirkuit yang belum pernah. IWB baru sekarang di Phillip Island, dan memang Cak, jujur Phillip Island berbeda. Dari sisi layoutnya kita bisa merasa sangat dekat dengan motor karena memang tidak ada barikade. Kita nggak perlu lagi duduk di tempat penonton Cak, tapi kita bisa berdiri di pinggir ya, dengan pagar yang cukup minimalis, dan itu membuat kita sangat close melihat dari dekat ya. Walaupun ya memang cuacanya ngeri ya, jadi IWB aja ngerasa kayak masuk angin Cak. Anginnya kencang dengan suhu 14 derajat tapi feel like 11 degrees. Jadi 14 derajat tapi rasanya tuh kayak 11 derajat Celcius, jadi dingin banget itu rasanya ya. Teman-teman, itu Cak update benar-benar semuanya. Sekarang sama komen di bawah kira-kira apakah besok Marquez akan juara atau Martin tetap juara, tergantung dari startnya tentu saja. Tapi kalau dari kacamata pribadi IWB, pada kondisi dry ya, pada kondisi kering, dan jika tidak ada problem seperti tadi, IWB cukup pede, bisa saja Marquez akan menggeser Martin. Tapi teman-teman jangan salah, biasanya Pecco adalah Sunday race rider. Jadi Sunday rider race, gimana sih, pokoknya ya pembalap minggu lah ya, kayak Rossi. Jadi kadang-kadang sprint kurang, tapi pada saat hari Minggu itu kencang. Apalagi dengan ban berbeda, ban medium, yang biasanya feel dari motor berbeda pula. Jadi kita lihat seperti apa besok. Tapi yang jelas, apapun itu bisa terjadi besok. Kita intip besok, sama pantau terus Iwan Banaran. Jadi melaporkan langsung Cak dari Australia. Kita lihat seperti apa nanti. Jangan komen di bawah, kira-kira siapa yang menang. Itu aja Cak, update Iwan Banaran bersama semuanya. Semoga mencerahkan, dan kalau sama suka video like, share, dan subscribe. Kecuali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.